Kekayaan adalah sarana untuk hidup memuliakan Tuhan. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam, kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun dan kapanpun, yang namanya ketidakjujuran adalah tindakan yang tidak benar. Karena sebenarnya setiap orang itu dipanggil untuk jujur. Setiap pribadi dipanggil untuk kejujuran. Secerdik apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, ketidakjujuran selalu tidak dapat dibenarkan. Injil hari ini agak aneh dan membuat orang sering bertanya, ada apa dengan Yesus, pemuji bendahara yang tidak jujur? Sekali lagi, Injil hari ini sebenarnya mau berbicara soal secerdik apapun seseorang, secerdas apapun seseorang. Dalam hal ini tindakan si bendahara di mata tuannya tetap tidak baik dan dia harus dipecat. Karena apa? Karena tujuan baik itu tidak menghilangkan cara baik untuk mencapainya. Tujuan baik tidak menghilangkan cara baik untuk mencapainya. Saya
akan membantu orang itu memberi uang 100.000, tetapi dengan cara mencuri orang. Ini tindakan yang tidak benar. Nah, jadi tujuan baik tidak menghilangkan cara baik untuk mencapainya. Injil juga tidak hanya sekedar bicara soal kejujuran, tetapi juga bicara soal tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab, jika dilakukan dengan cara yang baik, sekecil apapun tanggung jawab, jika dilakukan dengan cara yang baik, akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Sekecil apapun tanggung jawab yang dikerjakan dengan cara baik, akan menghasilkan kepercayaan yang semakin besar. Sebaliknya, tanggung jawab yang diberikan sebesar apapun, kalau tidak dilakukan, akan mendatangkan kepercayaan yang semakin kecil. Bahkan mungkin tidak akan dipercaya lagi. Saya ulangi, sebaliknya, tanggung jawab yang diberikan sekecil apapun dan sebesar apapun, kalau tidak dilakukan, itu akan mendatangkan kepercayaan yang semakin kecil, bahkan nanti tidak dipercaya. Juga dalam hal kebenaran, bacaan Injil ini juga mau bicara soal kebenaran. Latihan jujur dan benar sejak kecil akan membawa orang pada kejujuran dan kebenaran pada perkara yang lebih besar. Jika sejak kecil kejujuran dan kebenaran tidak dilakukan, maka itu akan terus berlanjut sampai besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diingatkan dalam bacaan ini bukan hal yang sederhana bahwa Yesus memuji ketidakjujuran, bukan soal itu. Tetapi bagaimana kita melihat tadi beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita diingatkan bahwa kekayaan yang kita miliki adalah sarana untuk hidup yang semakin memuliakan Allah. Fokusnya untuk kemuliaan Allah. Tetapi ketika tidak berfokus pada Allah, kita sering jatuh pada mamon, pada harta benda itu sendiri, sehingga kita diperbudak dengan itu. Semoga bacaan ini menginspirasi kita bersama untuk apa yang baik kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.